lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, apakah ada siswa saya yang tidak masuk kelas? Tidak, yang masuk semua. Alhamdulillah jika masuk semua. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pasar. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ketenaga kerjaan. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar pasar itu? Apakah ada yang tahu apa manfaatnya di saat kita belajar? Manfaatnya di saat kita mempelajari pasar. Dan kenapa kita harus mempelajari pasar? Apakah pasar itu hanya begitu-begitu saja? Tidak. Di dalam pasar itu banyak sekali bagian-bagian yang belum kalian pahami dan bagian-bagian yang belum kalian telusuri lebih dalam lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pasar tersebut. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya harap kalian semua menyimak pelajaran pada hari ini. Kenapa? Karena nanti di akhir pelajaran ini saya akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Jadi saya harap kalian memperhatikan dengan baik-baik. Pasar itu sendiri adalah tempat terjadinya para pedagang dan penjual itu bertemu. Di dalam pasar itu tersedia barang, jasa, dan sebagainya. Di situ di dalam pasar sudah tersedia. Ada yang bertanya, Pak, saya tidak pernah melihat orang menjual jasa di pasar. Berarti kalian kurang teliti di dalam pasar tersebut. Nah, kalian pernah tahu itu kuli panggul? Kuli panggul di saat orang belanja banyak, mereka membawakannya itu entah dengan gerobak atau dipanggul langsung. Nah, apakah itu mereka tidak menjual jasa pada orang tersebut? Menjual kan? Nah, di situ itu adalah jasa mereka sudah dijual, sudah bekerja maka mereka dibayar. Nah, itulah jasa, pasar jasa. Nah, makanya di dalam pasar itu ada perdagangan jasa, barang, dan sebagainya. Semua ada di sana. Kalau barang kalian sudah tahu kan banyak pastinya ya, mulai dari baju, perabot, dan sebagainya. Nah, di dalam pasar itu adalah seperti itu. Sedangkan pasar itu sendiri banyak modelnya. Ada pasar tradisional, pasar modern. Nah, kalian tahu seperti apa pasar tradisional itu? Secara singkatnya, ada bisa menyimpulkan? Jika bisa menyimpulkan, maka saya akan beri nilai plus lah, nilai tambahan pada kalian yang bisa menjawab. Ya, pasar tradisional itu sendiri adalah pasar di mana di dalam pasar tersebut masih asri ataupun masih tradisional sekali. Contohnya seperti pasar-pasar yang ada di kampung halaman kita, atau seperti ada pasar-pasar yang ada di desa. Seperti di sini misalnya pasar Belega. Nah, pasar Belega itu adalah termasuk pasar tradisional. Nah, jika pasar yang modern itu seperti apa? Seperti mall dan sebagainya, itu adalah termasuk ke pasar modern. Kenapa dikatakan pasar modern? Karena di sana sudah beda sekali dengan pasar tradisional. Jika kalian ingin tahu perbedaannya, nanti di akhir pertemuan ini maka kalian akan mensurvei tradisional dan modern tersebut. Jadi di dalam pasar itu akan terjadi yang namanya
tawar menawar. Kenapa terjadi tawar menawar di dalam pasar itu? Karena di dalam pasar tersebut sudah tidak dipatokkan harganya. Misalnya untuk harga satu baju bola Madura United itu harus dibanderol harga paling tinggi 50.000. Tidak, di dalam pasar itu sudah tidak ada patokan harga. Mereka hanya menyesuaikan semua antar pedagang yang ada. Misalnya pedagang A, B, C itu menjual pakaiannya sebesar 50.000. Nah, maka pedagang yang lain D, E, F, G-nya itu maka akan mengikuti 50.000. Mereka akan menjual pakaiannya seperti itu. Nah, itulah pasar. Sudah tidak ada patokan harga yang ditentukan oleh pasar. Nah, terus selain itu di dalam pasar pun akan terjadi yang namanya transaksi. Nah, sebelum kita membahas transaksi ini, saya akan menanya kepada kalian, apakah kalian sebelumnya pernah melakukan transaksi? Pernah, Pak? Nah, pernah ya? Pernah, pastinya sudah pernah. Apalagi seumuran kalian ini, lagi jaya-jayanya megang uang jajan banyak banget. Nah, di saat kalian membeli barang atau suatu jasa, nah di situ kalian akan melakukan transaksi. Makanya bagi kalian itu sudah mustahil tidak melakukan transaksi sama sekali. Jasa, Pak, saya nggak pernah beli jasa, Pak. Kata siapa kalian nggak pernah beli jasa? Nah, misalnya kalian beli order GoFood, GoFood, beli makanan. Nah, kalian bayar itu bukan, kan kalian sudah termasuk ongkirnya. Nah, kalian sudah membeli jasa driver tersebut untuk mengantarkan makanan kepada kalian. Itu adalah kita membeli jasa. Itu kita sudah dikatakan membeli jasa atau membeli barang, seperti membeli makanan di kantin, gorengan di kantin. Nah, itu sudah kita menggunakan sudah membeli barang. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Nah, saya harap kalian mengerti semualah. Kenapa? Karena materi pada hari ini adalah materi yang sering sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tempatnya kalian pun sudah tidak asing lagi bagi kalian. Tempatnya adalah itu pasar. Nah, di saat kita mendengar kata pasar, wah, pasar itu seperti itu dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan pasar-pasar tradisional kita, jangan sampai kalah dengan pasar modern yang dipegang kebanyakan oleh orang-orang asing. Nah, di situ kita harus mempertahankan budaya kita. Pasar tradisional itu tidak mudah. Kenapa? Untuk kita masuk ke pasar modern itu tidak semudah ke pasar tradisional. Para pedagang-pedagang di pasar tradisional itu sendiri kita hanya membayar uang sedikit. Nah, secara tidak langsung kita sudah membantu orang-orang yang kurang mampu. Sedangkan di pasar modern itu saat kita menyewa kios satu kotak selama 1 tahun itu 15 juta. Nah, untuk orang-orang kecil yang seperti dijual di pinggir-pinggiran pasar itu mereka tidak akan mampu untuk menyewa kios tersebut. Nah, makanya di situ kita harus mempertahankan pasar tradisional. Jangan sampai pasar tradisional kita ini dipunahkan oleh pasar modern. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti pasar modern itu apa dan pasar tradisional itu apa? Nah, saya harap kalian semua sudah mengerti ya tentang pasar-pasar tersebut. Nah, jadi pasar ini sendiri adalah banyak macam. Pasar modal, pasar uang, saham, nah, dan lainnya dan sebagainya. Nah, pasar modal di sini adalah pasar yang menyediakan uang untuk para pengusaha yang ingin
meningkatkan usahanya atau yang ingin membuka usaha. Nah, pasar modal di sini akan meminjamkan uang untuk keperluan modal kalian untuk membuka usaha dan sebagainya. Pasar saham ini akan menyediakan saham-saham perusahaan yang ingin menjual sahamnya. Pasar uang, nah pasar uang di sini adalah pasar uang, pasar kita membeli uang, entah itu kita membeli dolar dengan rupiah, entah kita membeli rupiah dengan dolar, bukan penukaran tapi kita membeli. Nah seperti itu dikatakan pasar uang. Nah makanya di sini kalian itu dituntut apa? Untuk melestarikan pasar-pasar tradisional agar tidak kalah saing dan punah di era globalisasi. Seperti kita akan mengubahnya seperti apa? Nah, di situ kita akan merencanakan bagaimana mengubah pasar tradisional ini agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Nah, seperti apa? Seperti apa caranya? Entah itu tempatnya disterilkan, diberikan tempat-tempat khusus. Nah, agar pengunjung itu lebih nyaman dan lebih tertarik pada pasar tradisional. Dari sini apakah kalian sudah mengerti tentang pasar itu sendiri? Apakah masih ada yang kurang dimengerti dari pembahasan yang dari tadi yang telah kita bahas dan telah kita kupas bersama-sama. Nah, jika sudah mengerti, kalian minggu depan harus kalian harus mensurvei sendiri apa saja yang ada di pasar modern dan apa saja yang ada di pasar tradisional, dan bagaimana caranya agar pasar tradisional itu tidak kalah saing dengan pasar modern atau tidak akan punah dengan pasar modern. Nah, di situ beri alasan kalian. Nah, di sini saya akan membentuk 6 kelompok dari kelas ini. Saya akan membentuk 6 kelompok dan sesuai dengan kelompok-kelompok biasanya. Nah, jadi kalian harus mengerjakan tugas itu dan kumpulkan pada minggu depan. Tujuannya adalah agar kalian lebih peduli lagi pada pasar-pasar tradisional dan kalian lebih memahami secara detail atau secara menyeluruh dari pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, jika ada yang belum mengerti dengan pelajaran pada hari ini, bisa kalian hubungi saya langsung dan bisa juga kalian langsung ke rumah saya untuk bertanya tentang pasar-pasar tersebut. Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan menutup pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.